Aduh, capek. Akhirnya selesai juga packingnya. Thank you, Sam. Iya, capek. Bukan lumayan capek lagi sini, capeknya udah banget. Itu buku-buku yang dari teman-teman aku kan udah selesai tuh dikumpulin. Besok aja kali ya ngirimnya ya? Oh iya, kalau udah selesai dikumpulin besok aja ngirimnya. Oke, good. Kayaknya kalau nggak salah inget, diskusi kita minggu lalu itu kan tentang pengakuan iman rasuli ya, Sam ya? Iya bener Tiff, apa intisarinya Alkitab itu dirangkum dan dicatatkan itulah yang tertulis di pengakuan iman rasuli sebenarnya. Orang Kristen itu sebenarnya banyak yang tahu, bahkan banyak yang hafal pengakuan iman rasuli. Tapi banyak orang Kristen nggak sadar bahwa pengakuan iman rasuli itu terstruktur secara trinitarian. Jadi maksudnya itu pengakuan iman rasuli itu rumusnya disusun dari 3 bagian. Yang bagian pertama tentang Allah Bapa dan penciptaan kita. Yang kedua, Allah Anak dan penebusan kita. Dan bagian ketiga, tentang Roh Kudus dan pengudusan kita. Dan semua ini merujuk kepada pengajaran orang Kristen dari gereja-gereja mula-mula tentang Allah itu siapa? Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Nah, Sam, Allah itu kan satu. Kenapa mempunyai 3 nama gitu ya? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebenarnya bukan 3 nama, tapi memang dalam Alkitab itu Allah menyatakan dirinya seperti demikian. Satu Allah dari 3 pribadi, ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi apa yang satu, apa yang 3? Yang satunya itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semuanya adalah satu esensi. Dialah ilahi yang sejati dan kekal, satu-satunya. Tapi dalam Alkitab, Tuhan menyatakan kepada umatnya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini memang sudah jadi kepercayaan umat Kristen dari abad zaman-zaman dulu sampai sekarang dan bahkan sampai selamanya. Sampai Tuhan datang lagi nanti, Maranatha kan. Jadi sebenarnya konsep Allah Tritunggal ini tuh bukan rekayasa yang dibikin-bikin oleh para rasul atau murid-murid Kristus dan bukan diciptain oleh gereja gitu ya. Ini benar-benar asli fakta dari Alkitab dan adalah fondasi dari iman kita untuk sepanjang masa gitu, Sam. Iya, bener banget ya. Malah nggak masuk akal kalau orang Kristen itu menolak pengajaran Allah Tritunggal. Apalagi kalau alasannya itu gara-gara nggak masuk akal manusia. Ya, memang kalau kita mau jujur, manusia sebagai ciptaan itu nggak mungkin yang namanya bisa mampu memahami Tuhan. Jadi sebenarnya bukan nggak masuk akal manusia, tapi melampaui akal manusia. Dan sesuatu yang melampaui akal manusia itu namanya misteri. Nah, gara-gara itu misteri, makanya kita bisa yakin bahwa Allah Tritunggal itu benar. Karena salah satu prinsip untuk kita bisa mengenal Allah itu adalah misteri, agar kita bisa rendah hati dan datang kepada firman Tuhan untuk benar-benar mengenalnya. Selain itu, ada lagi nggak yang bisa kita pelajari tentang Allah Tritunggal? Bahwa dalam pengakuan iman rasul itu setiap pribadi Allah itu memiliki peran yang berbeda. Allah Bapa menjadi pencipta, namun dalam proses penciptaan itu Allah Anak dan Roh Kudus pun terlibat. Allah Anak jadi penebus, tapi dalam pekerjaan penebusan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus pun terlibat kan. Dan juga Roh Kudus yang bekerja dalam orang percaya untuk mengubah kita dan menguduskan kita. Bapa dan Firman, ya, yaitu Allah Anak, itu juga terlibat. Perannya berbeda-beda, tapi nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih penting, semuanya sama, semuanya Allah. Nah, sama dengan pekerjaan kita sebagai anak-anak Tuhan kan. Kita sebenarnya semuanya punya peran yang berbeda-beda. Tapi di antara kita sebenarnya itu nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih berharga, nggak ada yang lebih jago. Tapi kita semua melakukan satu pekerjaan yang sama, pekerjaan melayani Tuhan.